Mari kita lanjut lagi, maaf baru update karena dari sananya emang loading. Mari kita simak sampai tamat alur cerita Wu Ying San Qiandao. Yang baru rilis mari gaskan. Adegan ini terjadi terlalu cepat, si Lei diinjak oleh Su Wuzu dan berteriak lagi dan lagi. Saya mencoba melawan, tetapi saya tidak bisa bangun sama sekali. Lepaskan kakakku, si Sen berteriak pada Su Wuzu, wajahnya berubah drastis setelah dia kehilangan akal. Oke, aku akan melepaskannya. Setelah Su Wuzu selesai berbicara, dia menginjak kaki kepala si Lei dan menginjak kepalanya dengan keras. Kepala si Lei diinjak ke tanah, hanya menyisakan satu tubuh di tanah, dengan kepalanya tertanam di tanah. Darah menyembur keluar darinya, di dalam. Setelah Su Wuzu selesai melakukan ini, dia menggosokkan kakinya yang berdarah ke pakaiannya, menyeka darahnya, dan memandang si Sen, mengapa kamu tidak segera berterima kasih padaku karena telah memenuhi keinginannya atas nama kakak laki-laki tertuamu. Melihat si Lei, yang kepalanya jatuh ke tanah, dan kemudian di Su Wuzu, yang memegang pisau panjang berdarah, si Sen merasa sangat asing. Apakah ini masih Su Wuzu pemalu yang takut melihat darah keganasan ini membuat hatinya bergetar. Tapi kebingungan ini hanya berlangsung sesaat, dan segera ditutupi oleh kemarahan. Aku akan membunuhmu. Si Sen ganas, menghunus pisau panjang dan menebas Su Wuzu. Apakah ada cara bagi kakak untuk bertahan hidup diinjak seperti ini? Dia ingin membalaskan dendam kakaknya. Dia menebas Su Wuzu dengan pisau panjang, mendominasi dengan kejam, dan ingin membelahnya menjadi dua. Su Wuzu mencibir, melambaikan pisau panjang di tangannya, dan menyapanya tanpa kepura-puraan. Dentang. Kedua pisau bertabrakan bersama, dan si Sen hanya merasakan kekuatan besar bertabrakan, seperti kegilaan sungai yang menghancurkan tepian, dan pisau panjang di tangannya langsung keluar. Kekuatan kekerasan mengguncang lengannya dan menemukan suara klik, dan tulang lengannya benar-benar retak. Ini tidak mungkin. Si Sen meraung keras, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Siapa Su Wuzu? Dia terlalu jelas. Tapi sekarang, sebilah pisau menghancurkan lengannya. Dia adalah seorang pejuang di tingkat ke-6 Ki dan darah, dan dia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik kecil di antara generasi muda kota Linan. Tapi sekarang sudah dibuang oleh semua sampah di populasi. Siapa sampah? Tapi Su Wuzu tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia berpikir untuk memotongnya dengan pisau lagi. Pisau ini, dia menggunakan bagian belakang pisau. Si Sen ingin melarikan diri, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Su Wuzu menancapkan pisau padanya, dan dia bisa dengan jelas mendengar suara tulang dadanya pecah, dan pendarahan berlanjut dari mulutnya. Kamu bisa memberitahuku sekarang, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Su Wuzu bertanya pada si Sen, pisau panjang menempel di lehernya. Si Sen ketakutan oleh perasaan dingin di lehernya, dan naluri bertahan hidupnya membuatnya berkata dengan cemas, ini Xie Guangping, dia ingin membunuhmu. Hasil ini sangat tidak terduga untuk Su Wuzu, Xie Guangping ingin membuat Qin King Mo gila. Apa yang terjadi dengan Lin Qingqi? Apakah itu juga dikirim oleh Xie Guangping? Su Wuzu bertanya. Tidak, Lin Qingqi dan Xie Guangping hanya bekerja sama, tujuannya bukan untuk membiarkanmu dan Qin King Mo bersama. Xie Guangping berkata bahwa Lin Qingqi memiliki tujuan lain selain tujuan ini, jadi dia tidak membunuhmu secara langsung. Tapi Xie Guangping tidak tahan lagi. Itu sebabnya kami mengirim kami untuk membunuhmu secara langsung. Si Sen berkata dengan tergesa-gesa, karena takut pisaunya akan terpotong jika dia terlalu lambat. Apa tujuan lain yang dimiliki Lin Qingqi? Su Wuzu bertanya. Aku tidak tahu, Xie Guangping tidak memberitahuku. Si Sen berkata dengan cemas, tolong lepaskan aku dipaksa oleh Xie Guangping. Kakak Su, kita dulu saudara yang baik, aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Tapi kamu baru saja memohon padaku untuk membunuhmu. Karena aku adalah saudara yang baik, aku harus memenuhi keinginanmu, kata Su Wuzu kepada si Sen. Kami salah, tolong lepaskan aku. Si Sen berjuang untuk bangun, berlutut di tanah dan terus-menerus memohon. Dia menyesalinya, mengetahui bahwa Su Wuzu begitu kejam dan kuat, tidak peduli bagaimana Xie Guangping memaksa dan memikatnya, dia tidak akan datang. Si Sen memikirkan hal ini, dan dia tiba-tiba terkejut. Jika saya ingat dengan benar, itu akan menjadi kompetisi besar segera. Selain itu, Su Wuzu juga bertaruh dengan Xie Guangping. Su Wuzu sangat kuat, dia selalu berpura-pura menjadi sampah di masa lalu, apa yang ingin dia lakukan?
Si Sen tiba-tiba ingin melihat situasi kompetisi tahun ini. Apa yang akan terjadi kali ini? Betapa mengejutkannya paparan kekuatan Su Wuzu. Tapi jelas dia tidak punya kesempatan. Karena Su Wuzu menginjak jakunnya, menghancurkan jakunnya, dan vitalitasnya perlahan menghilang dalam perjuangan bergulir yang menyesakkan. Melihat dua mayat di tanah, wajah Su Wuzu tenang. Orang lain akan membunuhnya, jadi dia masih ingin menjadi orang suci jika mereka ingin mati, biarkan mereka mati. Namun, ini sedikit aneh hari ini. Langkah besar seperti itu tidak mengejutkan siapapun. Lingkungan masih sepi, gumam Su Wuzu, sambil berpikir. Apa yang harus dilakukan dengan dua mayat ini? Su Wuzu melihat kedua mayat di tanah dan merasa sedikit sakit kepala. Hanya berpikir tentang membunuh, tetapi melupakan hal yang merepotkan ini. Tepat ketika Su Wuzu memikirkan hal ini, dia mendengar suara centil terkikik, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda membuang mayatnya? Su Wuzu terkejut, dia tiba-tiba melihat ke arah sumber suara, dan melihat seorang gadis muda duduk di atap. Sepasang kaki giok yang lembut dan adil berayun, kaki giok ramping, jari-jari kaki jernih, dan kehalusannya sangat halus. Meskipun tali merah diikat ke lonceng di pergelangan kaki, tidak ada suara selama ayunan. Ketika gadis itu melihat Su Wuzu melihatnya, dia melompat turun dari atap, tubuhnya yang anggun berputar seperti tubuh ular yang seksi. Setiap gerakan gadis ini, ada pesona yang menggerakkan emosi pria itu. Sudah malam yang panjang, dan gadis itu tidak berniat untuk tidur. Su Wuzu terkejut bahwa gadis ini benar-benar ada di sini. Terkikik, jika aku pergi tidur, aku akan melewatkan hal yang begitu menarik. Suara gadis itu seperti kesemutan, tidak ada yang akan mengira bahwa menantu keluarga Qin, yang dimarahi sebagai ngengat sampah, akan memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Anda menyembunyikannya begitu dalam, dapatkah saya memberitahu Anda beberapa perhitungan tercela hihi? Mata jernih gadis itu dari air musim gugur terus-menerus memandangi tubuh Su Wuzu, dan wajah cantik itu tampak tersenyum alih-alih tersenyum. Su Wuzu memutar matanya, berpikir bahwa dia memiliki perhitungan kentut. Tetapi jika dia menyuruhnya untuk berkultivasi ke tingkat ke-9 dalam satu hari, dia pasti tidak akan mempercayainya. Ambisimu sangat besar, katakan padaku, ambisi macam apa yang kamu miliki? Gadis itu memandang Su Wuzu dengan senyum licik, wajahnya penuh kegembiraan. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu orang lain. Bisakah kamu membuang kedua mayat ini terlebih dahulu? Su Wuzu mengubah topik pembicaraan. Gadis itu terkikik dan berkata, masalah kecil, Anda memberitahu saya jawabannya, dan saya akan segera menyelesaikannya untuk Anda. Anda dapat memikirkannya dengan jelas, dan jika Anda tidak memberitahu saya akan menyebabkan banyak masalah bagi Anda. Apakah saya diancam? Su Wuzu bertanya, menatap pipi indah di depannya. Gadis itu tersenyum senang. Ia bersikaplah baik, lucu, katakan saja pada Nona Ben. Nona Ben menganggapnya menarik, mungkin saya bisa bekerja sama dengan Anda. Su Wuzu berpikir sudah terlambat, apa rencananya? Dia juga ingin tahu apa rencananya. Rencana macam apa yang harus dia ciptakan. Terima kasih Kak.